Shalom, Bapak, Ibu, Saudara. Kita meneruskan studi kita masih di kitab 2 Samuel. Kali ini kita ambil suatu tema yang menurut saya sangat penting tentang Absalom yang merebut tahta Daud. Ya, banyak orang fokusnya kepada pemberontakan Absalom. Memang itu juga pemberontakan ya tentu, tapi kurang melihat fokus kepada tahtanya ini. Yang ini yang kita mau bicarakan. Tema kita mengenai tahta sebenarnya. Kasusnya Absalom merebut tahta Daud dengan seperti kudeta begitu ya, pemberontakan ya. Kita tahu Daud itu diberikan tahta oleh Tuhan sendiri, diurapi oleh Samuel, diurapi juga oleh Yehuda, suku Yehuda, raja dia di Hebron, mendapat tahta juga di Yerusalem ketika seluruh Israel mengurapi Daud. Jadi tahta Daud itu memang rencana Bapa. Tapi banyak orang tidak paham bahwa tahta Daud itu adalah simbol, ya. Karena kerajaan Daud itu, kerajaan jasmani itu simbol saja. Simbol kerajaan Mesias. Di mana kerajaan Mesias itu beda tahtanya, beda caranya juga untuk mendapatkan tahta itu. Tahta Mesias itu adalah tahta anak domba. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi nih mengenai tahta anak domba di sini ya. Dan kerajaan Mesias itu ada di dimensi yang lebih tinggi, kita sudah tahu ya. Ketika Yesus ditanya oleh Pilatus, apakah engkau raja? Yesus bilang, untuk itu aku datang. Tapi Yesus bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini ya tentu hamba-hambaku udah akan melawan. Aku nggak akan diserahkan ke tanganmu bahkan ya. Tapi kerajaanku bukan dari sini ya. Artinya kerajaan Mesias itu adalah kerajaan dalam dimensi surgawi, di mana Tuhan meletakkan tahtanya di situ. Jadi Tuhan menciptakan 3 dimensi setidaknya ya. Dimensi surgawi di mana Tuhan meletakkan tahtanya. Ini di kitab Wahyu ada tertulis itu. Tuhan meletakkan tahtanya di situ, Wahyu pasal 4 pasal 5 itu. Kemudian Tuhan ciptakan lagi dimensi bumi yang para ilmuwan biasanya bilang dimensi ruang dan waktu. Ya. Karena waktu juga diciptakan Tuhan juga ya. Kemudian dimensi bawah bumi. Ini yang istilah banyak istilah Yunani Gehenna, Ibrani Sheol ya, atau Tartarus Ibrani juga itu. Ini juga Hades ya, Yunani. Itu suatu dimensi yang di bawah ya, alam maut yang mana Yesus datang menaklukkannya. Nah, sekarang kita masuk dulu lah cerita mengenai Absalom ini merebut tahta Daud ya. Kenapa Absalom bisa merebut tahta Daud? Padahal Tuhan sudah janji kepada Daud bahkan tahtanya akan kokoh selama-lamanya. Ya. Ini tentu kita tahu ceritanya karena Daud ketika itu dengan Batseba melakukan merampas istri orang, membunuh suaminya. Dan Tuhan mendisiplin Daud dengan 4 disiplin ya. Kita sudah ulang-ulang itu ya mengenai disiplin Tuhan atas Daud, bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya. Kemudian dia mendapat malapetaka dari keluarganya. Ini yang termasuk nih yang Absalom ini. Istri-istri yang diciduri itu juga Absalom yang genapin. Dan baru 4 anak yang dilahirkan oleh Batseba hasil perselingkuhannya itu mati ya, Tuhan menulahi ya sehingga mati. Jadi mengapa tahta Daud bisa direbut oleh Absalom? Ya karena Daud sedang dalam disiplin Tuhan. Ya, yang nggak selamanya, karena ternyata kan nanti kita lihat Absalom mati ya. Ceritanya begini, jadi Absalom mencuri dulu. Ya, ini Absalom ini emang pinter lah ya. Dia curi dulu dengan cara dia sediakan, dia sebagai anak raja, dia sediakan kereta 50 orang berjalan depannya. Dia kalau di istana itu kalau ada orang mau datang kepada raja, dia mau dihakimi masalahnya gitu, langsung Absalom bilang, kalau aku
perkaramu baik, tapi dari pihak raja itu tidak ada orang mempedulikan kamu. Kalau seandainya aku diangkat di sini jadi hakim di negeri ini, ya aku akan memberikan keadilan. Nanti kalau orang itu mau sujud karena itu anak raja, Absalom angkat, diciumnya gitu. Begitulah selama 4 tahun. Ya, Absalom mencuri hati orang Israel. Nah, kemudian barulah dia mengadakan persepakatan gelap itu, ya. Dia jalan di Hebron, diurapi di sana, seluruh Israel sudah pokoknya begitu ada sangkakala bunyi, berteriak semuanya, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Dia ambil tahtanya dari Hebron dulu, ya. Tapi kemudian Absalom datang ke Yerusalem karena tahta itu, ya itu kan Yerusalem itu kota yang dipilih Tuhan, khususnya kota Daud itu, ya Sion, ya di situ Bait Suci juga kan di situ. Jadi Daud terpaksa melarikan diri, ya. Melarikan diri, dia tahu bahwa ini bahaya ini karena seluruh Israel sudah berpihak kepada Absalom. Di situ ada Ahitofel. Ahitofel itu penasihat, ya, penasihat, tapi nasihatnya itu dipandang sama dengan petunjuk yang dari Tuhan, ya. Nah, kemudian datanglah si Absalom ini ke Yerusalem. Dia memasuki istana. Jadi tahta Daud sudah sepenuhnya dikuasai oleh Absalom, ya, karena Daud sudah lari dengan tentaranya, beberapa orang yang ikut itu udah lari pun nangis dia lagi. Ya, kemudian ya kita tahu ya, gundik-gundik yang 10 orang ditinggal itu ditiduri oleh Absalom di istana itu, ya. Jadi istilahnya sepenuhnya istana maupun tahta sudah diambil alih lah oleh Absalom, dan seluruh Israel sudah berpihak ke Absalom gitu loh. Jadi Daud kayak orang pelarian gitu, ya. Kayak dulu waktu dia dikejar-kejar Saul, kayak gitulah dia. Kemudian kita tahu ceritanya, akhirnya nasihat Ahitofel kasih nasihatnya bagus, ya. Dia bilang, biarkan aku ambil dulu berapa belas ribu, puluhan ribu orang untuk ngejar itu Daud, karena dia saat itu sedang lemah, sedang sedih, sedang rakyat yang mengikutinya juga sudah Kemudian Daud emang berdoa, Tuhan gagalkanlah nasihat Ahitofel, karena nasihat itu betul. Akhirnya datanglah si Husai ini, sahabat Daud. Itulah yang akhirnya dipakai Tuhan untuk membatalkan nasihat Ahitofel yang baik itu. Karena memang benar Daud, Alkitab bilang Daud sedang lelah, sedang sedih, bahkan berkurung kepalanya begini. Dia ada peristiwa juga dikutukin Simei dan macam-macam. Dan memang benar kalau Ahitofel bilang, kejar sekarang malam ini juga dan tangkap dia, ya, bunuhlah dia. Cukup satu orang aja, Daud aja, dan jangan diperangi seluruh Israel. Nah, si Husai ini patahkan, dibilang bukan begitu yang baik katanya. Jadi Husai ini mau beri kesempatan kepada Daud, intinya nasihat Husai ini beri kesempatan kepada Daud untuk seberang Sungai Yordan, dan setelah itu siapkan peperangan. Jadi nasihat Husai bilang begini, jangan begitu, nggak bagus, ya. Engkau tahu Daud itu ayahmu itu pahlawan. Dia nggak mungkin, dia barangkali tinggal di satu lubang tertentu, dia nggak akan biarkan rakyat itu ada panglima-panglima pada istirahat tidur gitu. Nanti kalau datang serangan dari Israel, toto dipukul Israel ini, nah itu dikasih kabar Absalom sudah kalah. Wah, itu katanya hati orang yang hatinya singa pun akan tawar, ya. Padahal salah Husai itu ngomong, Daud itu sedang lemah, sedang kacau, ya, sedang lelah, ya, segala yang orang yang mengikuti juga lelah semuanya. Jadi memang benar lah itu, bilang malam ini kejar, hantam. Nah itulah, tapi karena Tuhan punya rencana untuk mematikan, ya, Absalom itu, itulah dibatalkan. Akhirnya nyebranglah Daud, dia udah siap-siap dia di sana, ya. Di sinilah Absalom, dan Husai bilang, kau juga harus ikut perang, katanya. Maksudnya Husai itu supaya kau mati nanti. Nah, jadi Absalom ikut perang lah, ya. Terjadilah peperangan dahsyat itu. Ada 20.000 yang mati karena pedang, dan yang mati karena dimakan hutan. Hutan itu juga makan orang juga, itu lebih dari 20.000, ya. Jadi 40.000 lebih. Wah, pertumpahan darah yang dahsyat sekali. Dan Absalom kita tahu mati, ya, katanya. Dia jalan naik bagal, tergantung kepalanya. Ini yang pemberontak itu memang nggak diterima bumi, nggak diterima juga sorga, tergantung dia kepalanya itu di atas pohon apa itu, nggak tahu pohon apa itu. Akhirnya Yoab bunuh dia, ya, matilah ceritanya Absalom. Oke, sekarang kita terapkan dulu lah langsung, karena cerita ini
kalau tidak diaplikasikan ke dalam kehidupan kita saat ini dalam kekristenan, kita nggak ada terlalu banyak manfaat itu ini. Justru kita harus apa? Tapi hati-hati ya mengaplikasikannya, menerapkannya dalam kehidupan kita. Jadi kerajaan Daud kita tahu simbol. Ini sekarang saya sedang mau men-sharingkan ya, aplikasinya ya, penerapan dalam kehidupan bergereja lah, katakan begitu, berjemaat atau kehidupan pribadi bisa juga. Kita tahu bahwa kerajaan Daud adalah simbol. Tahta Daud itu juga adalah simbol, ya. Simbol apa? Simbol daripada kerajaan Mesias, ya. Kerajaan Mesias yang tahtanya itu disebut tahta anak domba, ya. Nanti kita lihat anak domba itu, karena ini penting disebut. Kenapa tahta? Kita mengatakan tahta anak domba, kita Wahyu, ya. Karena Yesus mendapatkan tahta itu. Dia bilang kan gini, ketika dia mati bangkit, dia bilang segala otoritas itu tahta itu di surga di bumi sudah diberikan kepadaku, ya. Tapi Yesus harus jadi anak domba gitu loh, ya. Dia harus mati. Orang Israel tahu tuh kalau anak domba, udah ini korban bakalan dikorbanin aja. Dan juga karakternya tuh anak domba itu diam aja. Kalau ada orang yang menggunting di tempat pengguntingan bulu gitu, ya diam aja. Percislah karakter Yesus itu kayak anak domba itu, ditempelin diam. Dimasukin mahkota duri, masuk berdarah-darah diam. Diludahin, diam. Ini orang betul-betul kuat sekali tuh, ya. Sampai dimati kayu salib, ya diam aja. Dia menyerahkan semuanya kepada Bapa, ya. Biar Bapa yang menghakimi lah, gitu kira-kira lah, ya. Nah, saya mati, bangkit, baru dia naik ke surga. Untuk apa? Untuk ditinggikan, mendapatkan tahta itu. Tahta anak domba, ya. Lain dengan Absalom. Kalau Absalom kan merebut tahta Daud dengan cara kudeta atau pemberontakan, ya begitu kan. Kalau Yesus mendapatkan tahta anak domba dengan mengikuti jalan Tuhan, yaitu jalan salib. Karena Yesaya 53 itu kehendak Bapa untuk meremukkan dia. Meremukkan dengan kesakitan. Ya, itu kehendak Bapa, itulah jalan Bapa. Jalan Tuhan itu, ya. Untuk Yesus menempuhnya begitu, ya. Nanti kita lihat di Wahyu pasal 140, Wahyu pasal 14, ya. Coba dulu kita lihat dulu sebentar ini, ya. Wahyu pasal 14. Karena ini banyak orang berpikir kerajaan masuk surga itu bukan berbentuk kingdom, bukan berarti seperti nggak ada tahtanya. Jadi ada yang bilang ini kan dalam kekristenan ini sangat laku lah kalimat ini, ya. Percaya Yesus masuk surga. Saudaraku, itu ayat ocehan itu tak ada setengah ayat pun di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru khususnya. Perjanjian Baru mengatakan percaya Yesus mendapatkan hidup kekal. Hidup kekal ini Injil Yohanes terutama itu banyak sekali mengatakan percaya Yesus mendapatkan hidup. Istilah Yunani itu zoe, yaitu hidup Kristus, hidup yang dijalani Yesus. Itu kita dapatkan. Itu sebabnya Yesus bilang, aku datang untuk memberikan supaya mereka mempunyai hidup. Tapi begitu orang percaya Yesus mendapat hidup, zoe istilah Yunaninya, itu baru mendapatkannya dalam bentuk benih. Perlu dia bertumbuh. Itu makanya Matius 13 perumpamaan itu, ya, ada yang bertumbuh, ada yang enggak. Ada yang karena tanahnya berbatu, itu tanah itu hati itu, ya. Ada yang karena banyak semak duri sebagainya. Kita nggak bahas dulu. Pokoknya ada yang bertumbuh, ada yang tidak. Yang bertumbuh ini, itulah dia umat pilihan Tuhan. Dia akan menjadi seperti anak domba karena hidupnya itu hidup anak domba. Benihnya itu benih anak domba, benih Kristus, ya. Makanya di Wahyu pasal 14 ini coba lihat, ya. Ini semuanya situ anak domba yang masuk surga, kerajaan surga itu. Masuk semua anak domba tanda kutip. Ini dulu kita baca dulu ini. Pasal 14, ya. Dan aku melihat dan lihatlah anak domba yang berdiri di atas bukit Sion. Ini para pemenang ini. Ini Yesusnya, anak domba itu Yesus, ya. Dan bersama dia ada 144.000 orang. Ini
bersama Yesus ini pengikutnya 140.000, nanti saya jelasin dulu 144 ribunya itu. Tapi ini pengikutnya ini juga berkarakter kayak anak domba. Orang pemimpinnya anak domba, maka ininya kambing-kambing yang mau nyodok-nyodok, suka jabatan, rampas kayak Absalom. Nggak mungkin. Jadi ini Yesus Mesias, Raja di atas segala raja itu anak domba karakternya. Dan mendapatkan tahtanya itu juga melalui jalan ke mati, bangkitnya ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Tahta itu. Jadi tahta sekarang di dalam Alkitab itu ada tahta Elohim, ada tahta anak domba ya, yang didapatkan oleh Yesus dengan cara mati, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa. Ini pengikutnya ini yang 144.000 orang. Ini juga karakternya karakter anak domba karena mendapatkan hidup Zoe yang juga hidup anak domba. Bertumbuh dia sama ya. Nah, kita kalau di sini kita bilang mempunyai nama Bapa tertulis di dahi mereka, artinya nama di sini ya, nama Bapa itu artinya bukan nama jasmani ditempel di sini entah Yahweh entah apapun di sini Al-Shaddai atau bukan gitu. Ini nama-nama pengertiannya karakter, reputasi, keberadaan, apa semualah, semua keberadaan Bapa itu ditempel di dalam orang itu, artinya dia paham, dia mengenal Tuhan. Para pengikutnya ini mengenal Bapa ini. Ya, anak domba juga karakternya sama dengan anak domba itu. Nah, percaya Yesus masuk surga itu tipuan di dalam dunia kekristenan yang sudah dipercaya. Nggak ada kita bilang begitu. Percaya Yesus dapat hidup, dapat Zoe. Nah, Zoe ini persoalannya bertumbuh apa enggak? Ya, perumpamaan Matius 13 itu ada yang bertumbuh, ada yang enggak masalahnya. Ya. Dalam dunia kekristenan ada yang banyak dipanggil. Ini orang-orang yang dipanggil ini orang-orang yang mendapatkan Zoe tapi nggak bertumbuh. Coba perhatikan di Matius 13 itu. Jatuh tanahnya di tanah yang kalau yang tanah keras itu enggak lagi kita bicarakan karena firmannya belum bertumbuh sama sekali. Kalau ini masuk di tanah yang berbatu, ini tanahnya tipis, ada batu besar di situ. Jatuh itu benih itu, Zoe itu tumbuh dia. Artinya dia menerima firman, lahir baru, mendapatkan Zoe. Cuma ketika dalam pertumbuhannya karena tipis ini nggak berakar. Karena sinar matahari, tantangan, pencobaan, mati dia. Ada lagi yang satu lagi, jatuh lagi Zoe itu, benih itu. Bertumbuh. Jadi lahir baru juga nih orang Kristen ini. Haleluya, dapat firman. Misalnya, carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya akan tambahkan kepadamu. Bahkan firman itu, oh amin katanya. Berarti kita harus cari Tuhan dulu ya, cari kerajaan sorga dulu ya. Tetapi kena dalam kehidupan sehari-hari, mulai di situ. Ketipu daya kekayaan dan kekhawatiran hidup. Nah, ini menjepit, sehingga dalam kenyataannya, dalam hidup sehari-hari, dia nggak mengutamakan Tuhan. Dia nggak utamakan cari kerajaan sorga. Walaupun dia Kristen lahir baru, tapi begitu bangun barangkali otaknya sudah mikir saya investasi uang sini, udah duit aja, duit. Bahkan pengkhotbah juga. Banyak pengkhotbah itu hamba mamon karena ngomongnya ujung-ujungnya duit khotbahnya. Udah. Ya. Oh itu banyak berkeliaran dalam negeri, oh banyak sekali ya. Yang ngajarin buah sulung lah, perpuluhan lah, janji iman lah, duit dah. Itu yang begitu tuh, tanah yang apa, tapi dia memang orang terkenal. Dihormati, dihargai, dipercaya. Dialah yang teriak-teriak percaya Yesus masuk surga katanya. Nggak bisa. Itu harus bertumbuh dulu Zoe-nya. Hidup atau hayat anak domba itu harus bertumbuh dulu. Di tanah yang baik, ada buahnya 30, 60, 100. Nah, itulah baru yang ini ya. Yang 144.000 itu karakternya sama ya, dia punya pengenalan juga akan Bapa, anak domba juga. 144 itu simbol ya, angka-angka dalam apa kitab Wahyu itu simbol, kitab simbol ya. Kalau sudah baca Wahyu pasal 1 itu, malaikat menyatakannya kepada Rasul Yohanes itu dengan bahasa simbol, semaino, istilah Yunani itu dari akar kata sema yang kata simbol atau tanda. Jadi 144.000 itu simbol. 12 kali 12 kali 1000. 12 ini apa? 12 ini angka pemerintahan ini, angka kingdom ini ya. 12 kali 12 itu artinya kingdom yang betul-betul dinaikkan kepada suatu kondisi yang benar-benar puncaknya lah ya. Dikalikan ya. Benar-benar kingdom. Kalau 1000 itu
nanti saya nulis, bukan itu hari Tuhan, ya 1000 hari Tuhan. Jadi artinya hari di mana Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya. Jadi kingdom ini, kerajaan surga yang turun ke bumi, dinyatakan habis-habisan lah ya, dinyatakan kuasanya, kemuliaannya, ya begitulah ya, memerintah di bumi ya. Kalau saudara lihat Wahyu pasal 5 itu ayat 10, itu juga kerajaan surga di bumi. Coba baca dulu ya. Ini ya. Jadi saudara jangan pikir surga itu tempat yang jauh di sana, katanya jalannya dari emas, orang nyanyi terus nggak karu-karuan katanya. Ada yang bilang juga nggak ada lagi khotbah karena khotbah bosan. Dia mungkin di dunia kekristenan coba bosan dengan khotbah, nggak ada lagi khotbah. Katanya ini tipu-tipu ini loh, penipu ini. Tapi dipercaya banyak orang dalam dunia kekristenan ya. Ini lihat surga itu ya, pasal 5 ayat 10 ya. Engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam. Jadi surga itu adalah berbentuk kingdom. Orang yang masuk situ adalah raja, menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami. Dan kami akan memerintah di atas bumi. Bukan kita diangkut, dievakuasi, pergi ke sana entah. Apalagi ajaran rapture, keterangkatan katanya. Kita diangkat ke sana, surga sana, jauh di sana, kita nggak tahu. Pokoknya tapi tempatnya enak katanya. Kalau kita belum mati, berarti rumah kita belum selesai katanya. Memang otaknya otak jasmani, senangnya rumah, senangnya jalannya emas, senangnya harta, senang begitu ya. Tapi itulah yang berlaku dalam kekristenan. Coba boleh tanya sama orang, bagaimana masuk surga? Percaya Yesus, kan? Disalat kan? Terus udah gitu tanya lagi, surga itu apa? Oh itu ada tempat punya enak deh di sana. Udah ngawur ya. Jadi cara Absalom yang merampas tahta Daud, inilah yang berlaku sekarang dalam dunia kekristenan. Dalam dunia kekristenan banyak Absalom yang merampas tahta secara ilegal. Kenapa? Karena sebenarnya gereja tidak boleh ada tahta dulu di dunia ini. Tidak boleh, semuanya doulos, hamba. Kalau hamba ya jangan bicara tahta lah. Masa hamba punya otoritas? Masa hamba bisa mecat wakilnya? Masa hamba bisa dorong orang-orang yang bandel di denominasinya ditendang begitu? Itu bukan hamba itu ya. Bos atau manajer itu perampasan itulah Absalom itu. Saudara banyak bingung mana Absalom banyak sekarang dalam kekristenan. Itu orang-orang yang suka jabatan, merampas-rampas jabatan dalam gereja. Gereja itu tidak ada jabatan. Sudah saya udah berkali-kali baca. Coba dulu saya baca dulu, meyakinkan dulu ya. Banyak orang, malah saya pernah dalam diskusi dimarahin. Itu katanya tahta organisasi dengan segala strukturnya dan macam-macam. Orang ini nggak paham sama sekali ajaran Nikolaus, ajaran Jebel ya. Yang di kitab Wahyu pasal 2 pasal 3 itu. Jadi saya ambil satu ayat dulu lah ya. Saya ulangi dulu Matius 23. Kursi Musa atau tahta itu tidak boleh ada dalam gereja ya. Coba dulu ya. Satu ayat dulu lah, ini terakhir ini karena ini waktu sudah terus ini ya. Coba dulu ya. Matius 23 ya. Coba dulu saya pakai ILT nih ya. Matius 23. Kemudian Yesus berbicara kepada kerumunan orang itu dan kepada juga murid-muridnya. Seraya berkata, para ahli kitab dan orang-orang Farisi telah duduk di atas kursi Musa. Artinya dia punya otoritas. Memang begitulah simbol itu. Kerajaan Daud ada tahta jasmaninya. Dan dia punya otoritas. Makanya Yesus bilang, oleh karena itu segala sesuatu sebanyak yang mereka katakan kepadamu untuk dipatuhi, patuhilah itu. Lakukan karena mereka punya otoritas. Tapi ya jangan lihat kelakuannya ya. Kemudian tapi di ayat yang ke-8, namun kamu, ini Yesus balikkan kondisi gereja itu. Namun kamu nggak ada kursi Musa. Kenapa nggak ada kursinya? Ini lihat, perhatikan, jangan dipanggil rabi, jangan dibilang engkau kayak guru gitu, yang punya otoritas atur-atur muridmu. Enggak. Bukan berarti nggak ada guru dalam kekristenan, ada karunia pengajar. Yesuslah yang berikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Tapi itu bukan tahta. Itu bukan kursi Musa. Itu adalah pemimpin yang memperlengkapi saja. Jangan tarik murid kepada dirinya. Kalau pemimpin Indonesia kan, denominasi kan begitu. Tarik murid kepada dirinya. Bukan tarik muridnya, tarik duitnya juga. Ya, karena perlu ajaran Bileam itu dagang, ya enggak? Organisasi butuh duit. Nah itu, makanya tarik duit.
Udah jelas itu toh. Perampasan itu Absalom. Itulah Absalom. Melayani kelihatannya, tapi enggak sebagai hamba. Oh, bukan. Itulah kisah para Rasul 20 yang bilang itu. Dari antara kalian, kata Paulus, akan ada beberapa orang dengan ajaran palsu, Bileam, Jewel, dan Nikolaus itu, merampas murid-murid pada dirimu sendiri. Itu Absalom. Ya. Absalom itu. Kalau mau orang mau masuk surga, buang dulu tuh roh Absalom itu. Kok masuk surga jadi dia pemimpin top dalam kekristenan? Jangan ngomong surga lah. Ngomong situ sudah merampas otoritas kok. Udah Ijebel, sudah Absalom. Tidak ada dalam gereja itu tahta. Gereja mula-mula itu organisme tidak ada tahta. Otoritasnya otoritas Roh Kudus, otoritas hayat, otoritas doa itu. Yesus bilang, makanya jangan di antara kamu seorang pun disebut pemimpin. Aku pemimpinmu, kata Yesus. Tapi Yesus kok baik, dia biarin aja dia rampas tahtanya. Tapi nanti ketika kerajaan surga itu datang ke muka bumi, disitulah dibukakan siapa-siapa Absalom yang merampas otoritas secara ilegal ini. Siapa-siapa yang kayak anak domba, belajar prinsip salib, menyangkal diri tiap hari, mengikut Tuhan, anak domba kemana saja dia pergi. Kalau udah masuk dalam struktur, mana bisa lagi ngikutin anak domba kemana saja dia pergi. Ini nih 144 ini kan, ini semua banyak nih saya mau ngomong nih. Itu kan mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Coba aja pasal 14 itu. Mereka ini adalah perjaka, dalam arti nggak perempuan pelacur, nggak main di situ ya. Itu Babel itu. Dia nggak dicemarkan itu. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Nggak dijebak dalam satu struktur harus mengikuti job desk begini, jam ini begini. Mengikuti otoritas manusia itu nggak ada itu. Ini anak domba ini orang-orang yang masuk kerajaan surga ini ikut anak domba kemana saja dia pergi. Bebas dia, nggak dikerangkeng dalam satu denominasi, nggak. Kita lihat lagi nantilah ya. Kadang-kadang ini kesimpulannya berupa nasihat aja deh. Banyak orang pikir kalau ini, tapi emang saya nggak peduli. Saya ngomong begini, saya yakin hanya orang pilihan Tuhan yang bisa aminkan ini. Ya, kalau orang yang hanya dipanggil saja dalam kekristenan, mereka melawan pasti. Mereka akan berbanyak alasan untuk mengajarin bahwa enggak, gereja boleh ada tahta, boleh ada jabatan, boleh ada uang-uang di situ apa. Itu biarkan aja ya. Hanya ini emang saya menyampaikan ini untuk umat pilihan Tuhan yang mengerti, yang karakternya bertumbuh menjadi karakter anak domba ya. Anak domba keluh ya. Jadi kita lihat aja nantilah ya. Karena kita saling kenal kok. Kalaupun sudah mati nanti ya. Kalaupun mati itu gampang. Yakobus bilang harus pisah dengan tubuh. Kita akan saling kenal. Saya akan nama saya sama. Saya tetap Irnawan. Saya akan kenal siapa keluarga saya. Saya akan kenal orang-orang dalam kekristenan itu yang top itu. Saya kenal itu. Namanya sama. Mati itu kayak ganti pakaian aja gitu loh. Tapi disitulah kita akan sebagian masuk dalam kemuliaan kerajaan surga dan sebagian akan dinyatakan siapa sebenarnya dia. Absalom kah? Ijebel kah yang merampas otoritas Yesus? Nah itu nanti kita lihat situ ya. Saling kenal kok, nggak lama kok ya, kita hidup juga nggak lama. Nanti makanya saya merindukan sekali kedatangan Tuhan itu untuk menyatakan mana hamba Tuhan, mana hamba Mamon ya, mana orang yang merampas otoritas Absalom, mana yang memang menjalani jalan Tuhan sebagai anak domba ya, mendapat dia tahta anak domba bersama sang anak domba itu. Udah dah, cukup dulu ya. Haleluya, amin.